Beda dengan badan hukum. Ya, ada badan hukum, ada izin. Kayak Bapak punya perusahaan CP, badan hukumnya dari notaris. Untuk mendapatkan ikut proyek di pemerintah daerah harus ikut lelang dulu, baru mendapatkan SPK, surat perintah kerja. Nah, si perhutani PP 72 itu adalah badan hukumnya. Untuk mengelola hutannya harus punya izin tersendiri dari menteri. Dan selama ini perhutani belum pernah diberi izin oleh menteri. Jadi dia perhutani selama ini mengelola hutan ilegal karena belum memiliki izin. Karena mentang-mentang perusahaan negara seakan-akan otomatis, padahal menurut undang-undang tidak otomatis, harus memiliki izin, betul. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah mengelola hutan di wilayah perhutanan atau wilayah hutan atau hutan produksi sudah 20 tahun secara berturut-turut dengan itikat baik, harusnya Bapak Ibu semua ditingkatkan menjadi kepemilikan. Kalau Bapak Ibu semua dibawa ke arah perhutanan sosial, itu akan menjadi nol lagi. Yang tadinya punya cerita 20 tahun atau beberapa tahun untuk memenuhi syarat sebagai subjek mendapatkan redistribusi tanah atau reforma agraria, maka dengan perhutanan sosial sejarah menggarap sebelumnya itu sudah hilang karena dianggap menggarap baru dengan perhutanan sosial ini. Perhutanan sosial ini menurut saya, kalau kerja dengan perhutani, kerjasama dengan perhutani, ada perhutanan sosial yang kerjasama dengan perhutani. Manfaat apa? Yang namanya kerjasama itu kan harus saling memberikan manfaat. Apa manfaat kerjasama dari seseorang mitra kita? Karena yang namanya kerjasama itu kalau tidak memberikan modal, dia memberikan kontribusi apa? Kalau legalitas. Kayak saya dengan Mai kerjasama mengelola tanah Mai. Berarti Mai harus membuktikan tanahnya, bukti kepemilikan tanah, saya punya modalnya. Baik modal finansial maupun modal tenaga. Baru kerjasama, karena Mai punya bukti kepemilikan. Kalau Mai tidak memiliki bukti kepemilikan, saya mau kerjasama, bisa enggak? Apa dasarnya Mai untuk kerjasama dengan saya sebagai pemilik tanah bukan memberi modal tidak? Enak Mai tiba-tiba ngajak kerjasama dengan saya yang punya modal, saya punya tenaga. Sementara Mai tidak punya legalitas, tidak punya modal, tidak ngasih. Gimana kerjasamanya? Nah, perhutani selama ini legalitas tidak punya, modal tidak ngasih, lalu kontribusinya dalam hal kerjasama apa? Karena harus saling memberikan pengorbanan dan saling memberikan keuntungan. Itu kerjasama. Perhutani sama masyarakat posisinya sama-sama subjek, harus memiliki izin. Ketika rakyat memiliki izin, perhutani tidak, apa yang mau dikerjasamakan? Jadi kalau persoalan tanah yang dikerjasamakan dengan perhutani tidak memiliki izin, saya rasa Bapak Ibu sekalian dimanapun yang kerjasama perhutanan sosial dan kerjasama dengan perhutani, sebetulnya perhutani merasa dilegitimasi sama kita. Seakan-akan kita mengakui bahwa tanah ini tanah perhutani, padahal perhutani tidak memiliki izin. Saya punya motor, contoh. Ya. Atau Irman punya motor, sama saya diaku bahwa motor itu punya saya. Man, ini motor saya. Kata Irman, apa bukti motor ini punya kamu? Mana BPKB-nya? Saya tidak bisa menunjukkan BPKB. Mana STNK-nya? Saya tidak bisa membuktikan itu. Tapi saya mengklaim bahwa motor itu punya saya. Apakah terus saya mengajak kerjasama? Ayo Man, kerjasama aja. Pakai aja motor itu sama Irman, tapi bikin kerjasama bahwa Irman ini kerjasama dengan saya. Secara logika Irman mau nggak kerjasama dengan saya? Sebenarnya saya bukan pemiliknya. Tidak mau. Nah, Irman tentunya tidak mau. Ngapain